Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bengkalis. Saya Romadia Saya Ujianto. Saya Johari. akan menampilkan demonstrasi kontekstual 2.3 pembelajaran coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Uji. Waalaikumsalam Pak Johari. Gimana kabarnya hari ini Pak Johari? Alhamdulillah sehat Pak Uji. Kabar Pak Uji gimana? Hari ini Allah masih beri kita berbagai macam nikmat kesehatan dan luar biasa hari ini sehat walafiat Pak Johari. Alhamdulillah baik. Oh iya Pak Uji. Ini kan rencananya kan Pak Uji besok akan praktekkan coaching nih dengan model Tirta. Ya, saya sebagai observer dan Pak Uji sebagai coaching. Iya betul sekali Pak Johari. Praktik coaching model Tirta. Nah, ya Pak Uji. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan persepsi dulu nih sama Pak Uji besok. Saya mau tahu dari Pak Uji selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti Pak Uji? Jadi begini Pak Johari, mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya dalam coaching tersebut. Yang pertama, saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching tersebut. Kemudian ada pun yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Ada pula yakni rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching tersebut, dan tentunya yang terakhir, komitmen dan tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching itu. Begitu Pak Johari. Oh begitu ya Pak Uji. Lalu potensi coaching ini apa yang hendak Pak Uji kembangkan? Adapun kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi dari coach yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coach sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach yang akan bisa jadi solusi atas dirinya, atas masalah dia sendiri. Kira-kira selanjutnya Pak Uji, bagian mana dari kompetensi yang Pak Uji sendiri yang akan Pak Uji amati nanti? Nah, begini Pak Johari, yang pastinya ya, saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memberdayakan coaching tersebut. Gitu ya Pak Uji. Mantap Pak Uji. Sangat bagus nih. Kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun untuk coaching. Kemudian lalu indikator apa nih pencapaian yang ingin diraih oleh Pak Uji? Di dalam coaching tersebut ada indikator ketercapaian yang akan diraih, yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Itu Pak Johari. Baiklah, mantap. Terima kasih Pak Uji. Mudah-mudahan pada saat nanti kita coaching dilancarkan dan mencapai target yang dicanangkan. Sama-sama Pak Johari, ya amin amin ya rabbal alamin. Mungkin baiklah Pak Uji, terima kasih. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target. Assalamualaikum Ibu Romadia. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Kalau saya sih Pak agak kurang baik nih Pak. Kenapa begitu Bu? Kalau saya perhatikan Ibu dari tadi terlihat murung dan nampak kesal gitu. Kenapa ya Bu? Itu dia Pak. Apa Bapak punya waktu sekarang Pak? Begini Bu, kebetulan hari ini saya kosong jadwalnya. Kemudian anak-anak juga ada jadwal dari rumah hingga jam terakhir. Oh, kebetulan juga ya Pak. Barusan saya jam terakhir juga. Saya mau curhat nih Pak, tapi curhatnya mungkin agak lama sih, sekitar sampai 15-20 menit seperti itu Pak. Ya, silakan Ibu. Nggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu?
Begini Pak, tapi saya bingung nih Pak, mulainya dari mana ya? Ya mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu perlukan sekarang. Saya sangat bingung nih Pak. Setiap kali mengajar di kelas, beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan Pak. Lalu bagaimana Ibu ceritakan lebih lanjut? Beberapa siswa lebih asik ngobrol, bahkan ada yang main HP. Saya jadi sangat jengkel dan emosi Pak melihat mereka Pak. Jadi menurut Ibu curhat sekarang itu tujuannya untuk apa ya? Saya ingin curhat sama Bapak nih untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Pak. Iya Bu, mudah-mudahan obrol ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Pak. Terus terang nih Pak ya, saya kepikiran terus Pak, kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas saya Pak? Seolah-olah mereka tidak mau menerima pembelajaran dari saya Pak. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Ibu dengan baik? Jadi begini Pak, mungkin ya Pak ya, ini semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik minat mereka Pak. Jadi bawaannya tampak membosankan bagi mereka. Oh begitu ya Bu. Kalau seperti itu, menurut Ibu harusnya bagaimana? Mungkin sih bisa mengubah metode pembelajaran di kelas Pak yang lebih variatif, lebih menarik bagi siswa dalam pembelajaran di kelas. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dalam pengajarannya? Sepertinya saya akan mencoba menyusun ulang nih Pak rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka Pak. Menurut Ibu, metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba yang cocok Ibu menarik minat siswa pada mata pelajaran yang Ibu model pembelajaran project yang Ibu akan ajarkan di kelas Ibu? Mungkin Pak bisa dicoba dengan metode diskusi, terus permainan dan bermain peran Pak pada model pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi. Tugas proyek dan kunjungan karya bisa juga sih Pak kayaknya pada model pembelajaran project based learning. Oh, kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya? Saya akan mencoba dengan dengan sarana TikTok atau Reel ya Pak ya di Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas Pak, bisa menggunakan kelompok yang sudah saya susun. Dan untuk tugas proyek dan kunjungan karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok Pak. Nah, itu sudah sangat bagus sekali Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya? Iya Pak, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, menanggapi kodrat alam dan kodrat zaman para murid saya Pak, serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut? Tentunya saya akan melibatkan anak-anak langsung ya Pak ya dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Kemudian dengan begitu Pak, mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka Pak, dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya Pak. Lalu, kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? Saya akan merencanakan tindak lanjut perubahan ini kira-kira dalam waktu maksimal 2 pekan sih Pak. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya nanti. Wah, bagus sekali Bu ya. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik.
Iya Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya ya Pak. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah saya ini Pak. Iya, memang hebat. Ibu memang hebat sekali ya. Ibu pasti bisa. Semangat ya Bu ya, semangat. Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah agak lega dan bisa senyum lebar ya Pak ya, sedikit tapi. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Romadia. Sampai ketemu lagi ya. Baik Pak Oji, ini ada pertanyaan sedikit nih. Setelah Pak Oji melakukan coaching, apa yang Pak Oji lakukan untuk baik indikator pengembangan yang sudah Pak Oji tetapkan ketika tadi percakapan per-coaching kita? Begini Pak Juari, yang saya lakukan adalah saya mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach tersebut. Kemudian bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi jika saya Pak Oji melakukan coaching? Oh, dengan senang hati Pak, silakan Pak. Baik, di sini ada sedikit catatan saya yang akan saya sampaikan dengan Pak Oji. Menurut saya nih, secara keseluruhannya proses coaching tadi yang Pak Oji lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Pak Oji dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach sehingga Pak Oji dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Kemudian menurut Pak Oji, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Begini Pak, kedepannya saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot tentunya dan berlatih dalam memberdayakan coach tersebut. Baik, untuk selanjutnya nih, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Pak Oji kembangkan ke depannya? Saya perkirakan sepertinya bulan depan Pak, bisa Pak, insya Allah. Baik Pak Oji, terima kasih atas waktu dan kesediaan Pak Oji untuk percakapan ini. Kemudian sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Sehat Pak? Waalaikumsalam Bu Romadia, alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Oh ya Pak, rencananya kita mau mempraktekkan coaching dengan model kita ya Pak. Saya sebagai observer dan Bapak sebagai coachnya, iya kan Pak? Iya betul Bu sekali Bu. Praktik coaching model kita ini saya baik Bu Romadia, mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya dalam coaching tersebut, yakni diantaranya yang pertama ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Yang terakhir mungkin komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching tersebut. Oh, jadi begitu ya Pak. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan Pak? Selanjutnya mungkin Bu, bagian mana dari kompetensi hidup sendiri yang ingin diamati? Yang pastinya Bu, gini Bu, yang pastinya kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coach sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Oke Pak, jadi selanjutnya Pak, bagian yang mana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin Bapak amati?
Yang pastinya Bu, bagian yang ingin saya diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan mampu memberdayakan coaching tersebut. Itu Bu. Mantap ya Pak ya, sangat bagus kompetensi yang ingin Bapak capai baik untuk coach maupun untuk coaching. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa itu Pak? Mungkin Bu, indikator pencapaian yang saya akan raihkan yaitu Bu, coach mampu mencari solusi dari permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Oke baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan coaching kita nanti akan dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Amin Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Uji, apa kabar? Sehat aja kan Pak Uji? Salam Pak Johari. Iya Pak, alhamdulillah baik dan sehat saja Pak. Alhamdulillah, saya juga ingin ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Pak Uji tidak kelihatan bersemangat nih dan ceria seperti biasanya yang saya lihat. Kalau boleh tahu nih Pak Uji, kira-kira apakah ada masalah sebenarnya? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Pak Johari ada waktu? Mohon maaf jika saya mengganggu kesibukan Bapak. Oh gitu ya Pak Uji. Insya Allah Pak Uji ada waktunya buat Pak Uji nih. Dan jangan sungkan untuk Pak Uji mengganggu saya, insya Allah. Ya alhamdulillah, terima kasih Pak Johari sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang. Begitu ya Pak Uji. Jadi apa yang membuat Pak Uji yang saya bantu nih untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Pak Uji harapkan dari hasil pembicaraan kita pada hari ini? Ya tentunya saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bapak. Oh gitu ya Pak Uji. Baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Pak Uji sampaikan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Oke, semoga nanti kita akan bisa mendapatkan memecahkan nih masalah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak Uji? Silakan menceritakan Pak Uji. Pak Johari masih ingat nggak? Ya. Beberapa hari yang lalu saya diobservasi sama kepala sekolah ketika saya sedang mengajar. Waktu observasi itu saya mendapat sedikit himbauan lah dari kepala sekolah. Oh gitu. Oh iya Pak Uji, insya Allah masih ingat tuh. Tapi bertahu bagaimana nih bisa Pak Uji? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Uji mendapat teguran dari kepala sekolah tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak begitu serius lah ya Pak ya. Oh, tidak serius Pak Uji. Seperti apa itu? Itu Pak, dari kepala sekolah sedikit menyarankan kepada saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Proses pembelajaran. Jadi proses mengajar yang bagaimana Pak Uji? Apakah Pak Uji dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik oleh kepala sekolah? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks gitu. Oh, begitu ya Pak Uji. Lalu bagaimana tanggapan Pak Uji terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi, perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu,
beliau agak sedikit kurang berkenan. Nah, gitu Pak. Itu yang masalahnya Pak Uji. Baik, baik Pak Uji. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu Pak Uji. Selama ini kira-kira nih apa saja yang Pak Uji lakukan di dalam kegiatan proses pembelajaran tersebut? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak Johari, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Kemudian saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi anak didik saya. Boleh tahu Pak Uji, mengapa Pak Uji tidak menggunakan buku teks? Begini Pak, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan bagi murid. Ya. Murid-murid juga termotivasi Pak. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Begitu. Sebenarnya itu Pak Uji sudah bagus Pak Uji. Kemudian soal output, menurut Pak Uji, bagaimana hasilnya saat Pak Uji mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama nih, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Pak ya. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak Uji, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas mungkin kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Uji menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak. Sesuatu yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalahnya. Sehingga akibatnya pekerjaan lain yang agak terbengkalai juga. Baik, baik Pak Uji. Lalu kira-kira nih apa yang membuat Pak Uji merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena sekolah menyampaikan hal tersebut kepada atasan. Saya takut nanti akan berkembang permasalahan ini sehingga nanti saya dianggap tidak profesional dalam mengajar. Oh gitu Pak Uji. Jadi sebenarnya Pak Uji, bisa saya simpulkan, yang membuat Pak Uji merasa tidak nyaman sebenarnya adalah sangat seperti itu sebenarnya. Karena Pak Uji tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Pak Uji memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah Pak Uji. Oh, iya juga ya Pak ya. Kira-kira saya akan dipanggil, ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Untuk saya sebenarnya, untuk masalah ini Pak Uji bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja sebenarnya. Jika nantinya misalnya Pak Uji dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Uji sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin insya Allah pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif. Kemudian sehingga menambah semangat Pak Uji dalam mengajar. Oh iya, mudah-mudahan saja lah ya Pak ya. Ya amin Pak Uji. Ya Rabbal Alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas Pak Uji, lalu apa rencana Pak Uji selanjutnya? Begini Pak Johari, ya saya berniat menemui beliau membicarakan hal ini tentunya Pak. Mungkin beliau akan memberi solusi kepada saya nantinya. Ya benar sekali Pak Uji. Sebuah rencana itu sebenarnya sangat bagus Pak Uji. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Pak Uji sampaikan sebenarnya? Iya Pak, saya berencana bahwa saya juga akan Pak, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Terus kemudian bagaimana nih dengan proses kegiatan belajar mengajar nantinya Pak Uji selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan Pak, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut.
sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Nah, gitu Pak. Wah, subhanallah, luar biasa Pak Budi. Langkah penyelesaiannya sangat bagus Pak Budi. Sudah sangat bagus. Saya setuju sekali dengan ide Pak Budi yang Pak Budi terapkan ini. Alhamdulillah Pak Johari, syukur Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur Pak, saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini, apalagi sudah berusaha dengan atasan. Nanti takut tambah ada melebar gitu Pak. Alhamdulillah Pak Budi. Saya juga merasa senang nih Pak Budi, sangat bersyukur Pak Budi pada akhirnya Pak Budi sudah merasa lega. Dan ya, terus dari yang sudah Pak Budi rencanakan tadi, komitmen apa yang Pak Budi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah adakah batasan deadline waktunya Pak Budi? Iya Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses yang belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang buku PX. Secepatnya saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui kepala sekolah. Ya, benar sekali Pak Udi. Terima kasih Pak Udi. Lalu selanjutnya dokumen apa yang kira-kira nih Pak Udi yang Pak Udi butuhkan untuk melakukan komitmen Pak Udi tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran yang mengajar di kelas saya tersebut, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya, amin. Ini ide yang sangat bagus Pak Udi. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak Udi, dan Pak Udi dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang luar biasa, memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Pak Udi. Jadi ini mohon maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji nih sama Ibu Rumadia mau makan bersama karena dia ada niat tahun depan dia akan diangkat jadi kepala sekolah. Mungkin kalau ada waktu boleh gabung bersama-sama makan bersama memenuhi undangan Ibu Rumadia Bu, Pak. Ya Pak Udi, insya Allah Pak Udi. Cuma saya sekarang ini masih ada waktu. Insya Allah, lain lah insya Allah. Oke, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, setelah tadi Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencatat pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi percakapan pra coaching kita Pak? Gitu ya Bu. Yang pertama yang saya lakukan adalah Bu, saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach tersebut. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching? Silakan Bu, silakan Bu. Baik, menurut saya Pak ya, secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya Pak? Mungkin saya ingin berlatih lagi Bu dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coaching. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya Pak, kapan kita akan melakukan percakapan untuk refleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depan Pak? Saya kira sepertinya bulan depan. Baik Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaan Bapak untuk percakapan ini. Saya sampai bertemu lagi di bulan depan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Ibu, rencananya Ibu kan mau praktik coaching model Tirta ya. Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach, bukankah begitu Ibu? Iya Pak, betul Pak. Praktik coaching model Tirta. Nah, iya Ibu. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu terkait Ibu. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach nantinya, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti?
Mungkin Pak ada beberapa hal yang menjadi target saya dalam coaching tersebut. Di antaranya yang pertama, saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching Pak. Yang ketiga, ada rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Kemudian yang keempat, adanya komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan diangkat oleh coaching tersebut Pak. Oh begitu Ibu. Lalu Bu ya, kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan coaching tersebut Pak. Jadi saya hanya bisa membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi menjadi solusi atau masalah dia sendiri Pak. Nah selanjutnya, bagian mana dari kompetensi Ibu sendiri yang Ibu akan amati nantinya? Ya pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya Pak dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan mampu memberdayakan coaching Pak. Wah mantap sekali ya Bu ya, sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapaikan baik dari coach maupun untuk coaching nantinya. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih kira-kira apa Ibu? Indikator ketercapaian yang akan diraih yaitu coaching mampu mencari solusi permasalahannya Pak, dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik. Baiklah, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan pada saatnya nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Iya Pak, sama-sama. Amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu sekarang? Alhamdulillah kabar baik. Bapak apa kabar? Kalau saat ini Bu, Kenapa Pak? Kalau saya perhatikan dari tadi Bapak terlihat murung dan nampak kesal. itu dia Bu. Ini Bu, apa Ibu punya waktu sekarang Bu? Kebetulan Pak, hari ini jadwal saya kosong. Anak-anak ada jadwal kelima hingga jam terakhir Pak. Kebetulan Bu, sekarang barusan saya jam terakhir juga Bu. Saya mau curhat nih sama Ibu. Tapi curhat ini mungkin agak lama nih Bu sebenarnya. Iya nggak apa-apa Pak. Jadi apa nih yang bisa saya bantu buat Bapak? Begini Bu, sebenarnya saya itu bingung sih mau ngomong dari mana mulainya. Mungkin gini ya Pak ya, bisa ceritakan apa yang Bapak bingungkan sekarang ini? Saya sangat bingung Bu, setiap kali mengajar di kelas beberapa siswa kurang perhatikan materi yang saya sampaikan. Itu sebenarnya Bu. Oh, lalu bagaimana Pak? Ceritakanlah lebih lanjut Pak ya. Mungkin beberapa siswa Bu lebih asik ngobrol, kemudian bahkan ada yang main HP Bu. Saya jadi sangat kesal sebenarnya Bu. Jadi menurut Bapak curhat sekarang judul tujuannya untuk apa nih Pak? Terus terang Bu, saya kepikiran nih Bu, terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas, kemudian seolah-olah tidak mau menerima pelajaran apa yang saya ajarkan. Ya Pak, mudah-mudahan obrolan kita ini menemukan solusinya ya Pak ya. Jadi menurut Bapak nih, curhat sekarang judul tujuannya untuk apa nih Pak? Saya ingin sebenarnya Bu curhat sama Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya nih Bu. Oh iya Pak, mudah-mudahan obrolan kita dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi ya Pak ya. Terus terang Bu, saya kepikiran nih Bu, terus kenapa selalu terjadi nih pada beberapa siswa di kelas seolah tidak mau menerima pelajaran saya Bu sebenarnya. Kalau seperti itu ya Pak, kira-kira hambatan Bapak untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Bapak itu dengan baik itu gimana Pak? Jadi begini Bu, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran saya kurang menarik minat siswa Bu. Kemudian bahwasanya tampak membosankan bagi mereka,
seperti itu Bu. Oh, begitu. Kalau seperti itu menurut Bapak harus bagaimana? Yang saya kepikiran sekarang ini Bu, yang pertama mungkin saya ingin mengubah metode pembelajaran di kelas. Kemudian lebih bervariasi lah supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas. Oke Pak. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang Bapak tempuh dalam pelajarannya Pak? Saya kepikiran pertama saya ingin mencoba menyusun ulang Bu pembelajaran apa yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran saya Bu. Oke, baik Pak. Terus kalau menurut Bapak nih, metode dan model pembelajaran apa yang akan Bapak coba dan cocokkan untuk menarik minat siswa Bapak pada mata pelajaran? Mungkin yang pertama mungkin Bu saya bisa mencoba dengan metode diskusi misalnya permainan dan bermain peran pada model pembelajaran yang lebih membuat anak-anak tertarik lah Bu sebenarnya. Jadi Pak, kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa nih Pak rencananya? Mungkin saya akan mencoba Bu dengan sarana yang sekarang lagi tren nih, TikTok misalnya kan, atau Instagram. Kemudian untuk demonstrasi dan permainan peran anak-anak Bu, supaya anak-anak lebih ceria ketika proses pembelajaran yang saya ajarkan Bu. Seperti itu Bu. Oke, nah itu sudah sangat bagus Pak. Selanjutnya nih, bagaimana tindak lanjut akan Bapak lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awalnya Pak yang mendasarinya? Iya Bu, sebenarnya saya akan yang pertama saya akan memetakan lah ibaratnya, memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar karena sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman Bu pada siswa serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran tersebut seperti itu Bu. Oke, siapa yang bisa dilibatkan Pak dalam membantu mewujudkan tujuan Bapak tersebut? Tentunya Bu saya akan melibatkan anak-anak terutama siswa lah sebenarnya kan, supaya mereka lebih aktif dalam belajar seperti itu Bu. Nah, lalu kira-kira berapa lama sih Pak target waktu agar semua rencana yang Bapak angan-angankan nih bisa terlaksana dengan baik Pak sebagai evaluasi? Mungkin Bu saya akan merencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan lah Bu. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya lebih baik. Yes, bagus sekali ya Pak ya. Nah, memang harus seperti itu Pak. Seperti Bapak sudah menemukan solusinya agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Iya Bu, terima kasih juga Bu sudah mau mendengarkan curhat saya. Kemudian sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan tersebut seperti itu Bu. Iya, Bapak sih memang hebat. Bapak pasti bisa. Semangat ya Pak ya. Alhamdulillah Bu. Sekarang saya sudah agak lega curhat sama Ibu. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Ya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Jadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach ya Pak ya, sehingga saya bisa menangkap kata kunci pernyataan coach tersebut. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi yang saya amati ketika Ibu melakukan coaching tadi? Boleh Pak, silakan. Baik Ibu, menurut saya ya Bu ya, secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pertanyaan kunci sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya ini? Tentunya Pak, saya ingin berlatih lagi Pak dalam membuat pertanyaan berbobot Pak, dan berlatih dalam memberdayakan coaching. Wah, baik Ibu. Untuk selanjutnya, kapan Ibu akan melakukan percakapan untuk
merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya. Seperti rencananya minggu depan, Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan kita pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.